Selamat malam dan salam sejahtera bagi sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji syukur bagi Tuhan atas penyertaan-Nya di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam, dan saat ini kita berjumpa dalam acara Morning Net Call GPIB. Bersama saya Pendeta ILD Mainake Asadama sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh Jambi. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita satu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih setia dan penyertaan yang tidak pernah habisnya Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Melalui firman-Mu ini kami dikuatkan selalu, dan kami hidup di dalam pengharapan hanya kepadamu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-17, yang menyatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Demikianlah pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan senantiasa menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita. Dan di dalam kehidupan ini Tuhan juga menghadirkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan tidak semua orang memiliki situasi dan kondisi yang sama. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita membaca teks tentang anak yatim dan juga para janda, di mana mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama pernah mengalami kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Jika anak yatim kehilangan orang tua terkasih mereka, maka para janda kehilangan suami mereka. Kita tahu bahwa dalam konteks budaya patriarkat, bahwa seperti yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, laki-laki itu memiliki dominasi dan memegang peranan utama sebagai kepala keluarga. Kita tahu saat sang kepala keluarga meninggal dunia, istri dan anak-anak otomatis harus berjuang keras untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Apalagi ketika tidak ada yang menjadi penopang utama lagi di dalam kehidupan mereka. Dan pembacaan kita pada malam hari ini, di mana Tuhan meminta kepada umat-Nya agar jangan sampai sebagai umat Tuhan yang senantiasa diberkati, kita mengabaikan anak yatim dan para janda. Mereka juga adalah bagian dari kehidupan yang diperhatikan, dikasihi, dan juga Tuhan peduli terhadap mereka. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita semua. Makanya kalau kita baca lebih lanjut, di dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa apabila sedang menuai di ladang, jangan berbalik menyabit apa yang sudah tertinggal di belakang. Atau ketika memanen hasil kebun anggur, mereka tidak perlu memetik sekali lagi.
Apa yang tersisa akan menjadi hak anak yatim dan para janda serta orang asing yang ada di daerah mereka. Jadi Tuhan mengingatkan kita, dahulu umatnya juga pernah menjadi budak di negeri asing yang akhirnya ditebus oleh Tuhan, sehingga karena itu umat juga diminta untuk dapat memperhatikan orang-orang yang hidupnya susah dan menderita. Kita tahu bahwa dalam budaya Israel pada masa itu, mereka itu mengalienasi atau mengekstradisi anak yatim dan janda. Mereka membuat batasan-batasan terhadap anak yatim dan janda, di mana mereka harus dihindari dalam kehidupan tatanan sosial. Anak yatim dan para janda ini tidak memiliki tempat. Mereka menjadi kelas di bawah. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita semua bagaimana kita menunjukkan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan dalam hari-hari kehidupan kita, dengan kita juga menunjukkan kasih-Nya kepada sesama kita, terkhusus bagi anak yatim dan para janda-janda miskin. Alangkah indahnya jika kita juga bisa saling menolong dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Seringkali dalam kehidupan ini kita senantiasa bersikap egois. Kita hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan pribadi kita. Tapi kita lupa bahwa Tuhan juga memberikan kehidupan bagi orang-orang di mana kita juga dapat menjadi saluran berkat untuk mereka. Untuk itu, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah jangan kita hanya menikmati kasih Tuhan untuk diri kita sendiri, melainkan ingatlah untuk kita juga menjadi perpanjangan dari berkat Tuhan tersebut kepada orang-orang yang susah dan menderita, khususnya bagi anak yatim dan para janda miskin, di mana mereka mengalami gumul juang dalam hidup ini, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Jika pada malam hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa di dalam persekutuan kita pada saat ini, semua itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Jika Tuhan senantiasa memberkati hidup kita, mengapa kita juga tidak menjadi berkat yang dapat menyenangkan hati Tuhan melalui karya kasih yang kita nyatakan kepada anak yatim dan para janda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa kehidupan kita dan hari-hari yang akan kita jalani. Dan di malam hari ini, menyongsong peristirahatan kita, kembali kita mengingat bahwa Tuhan telah menyatakan kasih dan kebaikannya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali sengaja ataupun tidak, kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan kami sendiri, sehingga kami bekerja keras, semuanya itu semata-mata kami tujukan untuk diri kami sendiri. Namun melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami diingatkan untuk juga
menyatakan kasih Tuhan melalui berkat-berkat yang menjadi hak bagi anak yatim dan para janda. Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu. Tuhan juga memberkati Departemen Pelkes dan juga Teologi dan seluruh kegiatan Morning Night Call. Setiap pihak yang Tuhan telah pakai di dalam pelaksanaan kegiatan Morning Night Call ini, Tuhan senantiasa berkati. Dan Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika kami akan kembali beristirahat di malam hari ini, Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat beristirahat di malam hari ini dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan atas perkenanan-Mu, esok hari kami boleh bangun kembali dengan berkat-berkat Tuhan yang baru dalam sukacita dan pengharapan dan dalam segala usaha yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.